keluar begitu saja. Kemudian Rongrong mengatakan kalau ia tak sedikit pun merasa keberatan dan pasti begitu pula ayahnya karena Tangsan sudah banyak berjasa untuk ia dan sektenya. Untuk lebih meyakinkan Tangsan, ia pun segera bergegas untuk mendapatkan izin dari ayahnya terlebih dahulu. Sembari menunggu Ning Rongrong kembali, Tangsan menceritakan mengenai apa yang ia bicarakan dengan Ning Fengzi dan putra mahkota kepada Master Xiao. Setelah mendengar cerita dari Tangsan, Master Xiao sendiri juga tidak tahu mengenai benda pusaka apa yang sebenarnya diperebutkan kala itu. Sampai-sampai Balai Roh Pelindung mengerahkan seluruh kekuatan demi mendapatkannya. Lalu mengapa mundur begitu saja padahal belum mendapatkannya? Awalnya Tangsan sempat menduga kalau Balai Roh Pelindung mungkin mengincar tulang roh. Namun Master Xiao meragukan hal itu karena kalau memang benar pasti Balai Roh Pelindung tidak akan mundur begitu saja. Mengingat meskipun Tang Hou sangatlah kuat, masih mustahil ia bisa menang melawan Balai Roh Pelindung seorang diri. Alasan paling masuk akal adalah benda pusaka tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mungkin saja seekor siluman roh. Namun lagi-lagi Master Xiao ragu karena bagaimana bisa Tang Hou memiliki hubungan dengan siluman roh, mengingat manusia adalah musuh bebuyutan dari siluman roh itu sendiri. Kini satu-satunya kunci untuk mengungkap seluruh kebenarannya adalah bertanya langsung kepada Tang Hou. Tak lama setelah itu, Ning Rongrong akhirnya kembali dengan membawa surat dari ayahnya yang berisi kalau Ning Fengzi mengizinkan Tangsan untuk mempelajari teknik rahasia milik sektenya. Singkat cerita, tiba giliran tim Sri Lanka untuk kembali bertarung. Diperlihatkan mereka tengah bersiap dengan seragam baru yang jauh lebih keren dari seragam hijau norak sebelumnya. Ketika mereka sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba Master Xiao datang dan mengatakan kalau sebaiknya tim Sri Lanka mundur dari pertarungan hari ini karena yang akan menjadi lawan mereka adalah tim dari Sekte Perisai Gajah. Yang mana tim ini sangat terkenal dengan pertahanan terkuatnya yaitu Roh Pelindung Mamut Berlian. Ia kemudian memberi mereka 3 pilihan. Yang pertama, mengaku kalah saja mengingat tim yang lolos adalah 5 besar, jadi meskipun kalah di satu pertandingan ini, tim Sri Lanka tetap bisa maju ke babak selanjutnya. Pilihan kedua, tetap bertarung dengan formasi sebelumnya, namun kemungkinan menang tak lebih dari 1%. Atau pilihan ketiga, mereka bisa menggunakan formasi utama dengan mengerahkan seluruh kekuatan maksimal full squad 7 monster Sri Lanka, namun dengan konsekuensi seluruh kekuatan tim Sri Lanka akan terungkap sehingga meski bisa menang di pertarungan kali ini, pasti akan menjadi sulit untuk melewati pertarungan-pertarungan berikutnya. Flander pun menyerahkan keputusan tersebut kepada para muridnya. Dan dengan semangat yang membara, Dai Mumbai pun memutuskan untuk tetap maju melawan tim Perisai Gajah. Tangsan menambahkan bahwa tujuan utama mereka bukan memenangkan turnamen, melainkan melatih diri sendiri. Jadi jika mundur saat bertemu lawan yang kuat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Singkat cerita, akhirnya pertarungan pun dimulai. Di kursi para tamu undangan terlihat ketua Sekte Perisai Gajah yang ikut menyaksikan. Juga masih ada Ning Fengzi yang masih memprediksi bahwa tim Akademi Sri Lanka yang akan menang. Namun ia cukup terkejut melihat mereka yang masih belum menggunakan formasi utama, padahal jelas-jelas lawannya adalah sekte pemegang predikat sebagai tim dengan pertahanan terkuat. Terlihat tim Sri Lanka hanya mengganti tipe support sebelumnya dengan Oishike dan penyerang samping kiri dengan Su Ying. Flashback saat briefing sebelum naik ke arena, Tangsan berencana untuk mengeluarkan ke-7 anggota inti Akademi Sri Lanka pada pertarungan terakhir. Sementara untuk pertarungan kali ini ia hanya akan menggunakan 5, yang mana Su Ying masuk menggantikan Tai Long, sementara Oishike masuk menggantikan Jiangsu. Tai Long sempat mengusulkan agar memakai dirinya sebagai penyerang mengingat musuh kali ini adalah tipe pertahanan. Namun Tangsan memiliki rencana lain yang sudah ia pikirkan dengan matang sebagai taktik perangnya kali ini. Kembali ke atas arena, rombongan tim Perisai Gajah mulai memasuki arena dengan sambutan yang luar biasa. Mereka adalah 7 orang berbadan kekar yang semuanya memiliki roh pelindung identik, yaitu Mamut Intan. Setelah terdengar aba-aba dari wasit yang memulai pertarungan, tim Perisai Gajah pun secara serentak mengeluarkan skill pertamanya yakni benteng tak tertembus. Dengan perisai sekuat Intan, mereka maju untuk mendesak dan mendorong keluar anak-anak Sri Lanka. Menanggapi hal itu, Tangsan segera bertindak mengeluarkan skill pertama ikatan tali akar rumput biru perak untuk menghentikan pergerakan musuh. Sayangnya skillnya tersebut dapat dihancurkan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan kekuatan fisik. Berdasarkan pengamatan dari Master Xiao, tim Perisai Gajah begitu kuat karena mereka mampu menggabungkan kekuatan tubuh dengan kekuatan roh pelindung dengan sangat sempurna, sehingga mereka sanggup menghancurkan lilitan rumput biru perak dengan mudah. Sang ketua tim Perisai Gajah, meski terlihat unggul, ia tak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya.
ia berencana untuk mempertahankan